waktu kerja jadi reporter TV selama 5 tahun, beberapa kampus laki-laki tuh suka foto jurnalis perempuan yang lagi tidur dan bajunya kebuka sedikit. Terus dijadiin stiker WhatsApp atau wallpaper laptop kantor yang dipakai untuk ngedit. Aku pun ngalamin dijadiin meme kayak gitu. Kalau aku pernah didoxing setelah cek fakta soal COVID-19. Pelaku nyebar akun medsos, foto-foto dari Facebook, dan nama kampusku. Kebetulan dia punya followers banyak, jadi mereka ikut nge-DM juga. Menurut riset AJI, 26,8 jurnalis perempuan pernah mengalami KBGO. Dan 37,7% jurnalis perempuan adalah korban kekerasan berbasis gender online maupun offline. Kalau kita lihat dari statistik, jumlah jurnalis yang menjadi korban KBGO itu memang sangat sedikit ya. Tapi kita harus melihat bagaimana banyak sekali tantangan ketika jurnalis perempuan mengungkapkan ataupun melaporkan KBGO yang terjadi. Aku berani lapor ke HRD karena dia perempuan. Kupikir bisa saling ngerti. Responnya malah, kamu kemana aja? Masa baru tahu? Di situ aku baru ngerti nggak semua perempuan punya perspektif gender. Jadi memang penting bagi kita sebetulnya untuk memastikan ada ruang aman yang memungkinkan jurnalis perempuan untuk bisa mengungkapkan segala hal ataupun kasus-kasus kekerasan seksual ataupun kekerasan berbasis gender online. Tentunya bisa dimulai dari ruang-ruang kerja jurnalistiknya dia itu mengakui gitu ya, ataupun memberikan fasilitas bahwa si jurnalis ataupun korban bisa melaporkan pada unit tersebut. Bagaimana juga bisa memastikan bahwa siapapun yang kemudian menjadi orang yang menerima laporan itu memiliki perspektif korban, sehingga orang yang menerima laporan itu tidak kemudian malah melakukan victim blaming atau menyalahkan korban ya. Selain pembentukan unit terpercaya, SOP kekerasan seksual juga penting untuk melindungi jurnalis. Kemudian memberikan pedoman untuk mencegah sekaligus menyelesaikan apabila terjadinya kasus pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan. Kemudian definisinya ya, bentuk-bentuk pelecehan seksual. Kemudian apa yang masuk dalam kekerasan seksual. KGBO itu belum masuk. Ini yang sedang mau kita masukkan ke SOP. Tapi di IDN Times itu sudah beberapa kali ada training soal KGBO. Gender-based policy yang dibikin perusahaan itu jadi penting. Kalau itu bisa dibantu oleh misalnya Dewan Pers atau AJI, maka itu kemudian bisa jadi sesuatu yang kita adopsi gitu oleh perusahaan. Belum ada data resmi tentang berapa media Indonesia yang punya SOP anti kekerasan seksual. Sebagian redaksi belum punya SOP kekerasan seksual. Namun, mereka menyesuaikan dengan aturan yang ada di perusahaan maupun dari organisasi terkait, seperti Dewan Pers dan AJI. Kami tidak punya, tapi kami banyak belajar dari teman-teman yang sudah punya banyak pengalaman. Kami lebih banyak memanfaatkan jaringan yang selama ini sudah banyak membantu media dalam membuat sistem keamanan. Kami sendiri juga belajar dari teman-teman yang sudah punya, terutama dari beberapa asosiasi atau organisasi. Dan itu yang biasanya kami gunakan. Karena teman-teman masuk di sini ada beberapa pengurus organisasi, misalnya ada pengurus advokasi di AJI, ada pengurus di koalisi Dewan Pers. Biasanya kami ngacu dari situ aja. By law, by rule kita ada, tapi tidak sedefinitif yang sekarang marak di mana-mana tuh, di kampus dibuat, di mana dibuat. Sebenarnya di aturan yang umum sih kami udah membuat itu sih. Kalau ada kekerasan apapun bentuknya, kekerasan kan bisa seksual, bisa fisik, bisa macam-macam, dan itu sanksinya sama. Selain tanggung jawab tempat kerja untuk menciptakan ruang aman, platform-platform digital raksasa juga harus hadir. Sayangnya, beberapa kebijakan mereka justru masih memberi celah untuk pelaku. Editorku langsung bantu melaporkan ke Meta, terus disuspend. Dia bikin akun baru lagi, terus ngeblok aku. Dengan menurunkan konten intim misalnya, atau dengan memblokir pelaku, itu sebenarnya harusnya jadi batas minimal ya. Mereka bisa menerapkan misalnya community guidelines dengan lebih ketat misalnya. Kemudian bagaimana mereka bisa merespons terhadap laporan bisa lebih cepat. Tapi di sisi lain kita juga perlu menuntut pemerintah yang kemudian memiliki wewenang juga untuk memastikan warga negaranya semuanya aman gitu ya, dan terhindar dari
kekerasan berbasis gender online juga gitu. Jadi penting juga kita bisa memastikan bahwa tanggung jawab ini memang dilakukan oleh pihak-pihak yang selama ini memiliki kuasa gitu ya. Pertanyaannya, udah sejauh mana tanggung jawab platform digital dan pemerintah berhasil melindungi jurnalis perempuan dari KBGO?